Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Dalam keseharian kita tentu kita ingin melakukan satu kebaikan-kebaikan, baik itu yang sifatnya amaliyah pribadi maupun amaliyah jama'i. Dalam konteks kita beramaliyah jama'i yang sering kita sebut sebagai ibadah sosial, salah satunya adalah bagaimana kita membangun pencerahan kepada umat, baik itu dalam hal keagamaan, kebangsaan, dan lain-lain. Terkini sahabat, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang kiai yang terkenal dengan ijtihad populernya, ijtihad kontroversinya. Kenapa saya sebut kontroversi? Karena beliau berani mendobrak satu sistem tata nilai yang sudah mapan sekian puluh tahun, mungkin juga ratusan tahun. Kalau kita tarik mundur ketika periode awal-awal Habib Usman Al-Bantani, Habib Usman yang diangkat oleh pemerintah VOC di Jakarta sebagai mufti Belanda, yang dihadirkan sengaja dari Yaman untuk datang ke Indonesia dengan gelar Habib. Apa kemapanannya? Adalah sepengetahuan kita tentang Habib yang sudah sekian ratus tahun itu, sekian puluh tahun itu, mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, kontroversinya Kiai Imaduddin adalah beliau membuat satu tesis yang membedah banyak buku tentang pernasaban, di mana ada kesenjangan dari periode 4 abad Hijriah sampai abad 9-10 Hijriah. Disebutkan sebagai ada Ubaidillah bin Isa Al-Muhajir. Padahal kitab-kitab nasab dari periode 4 dan seterusnya sampai abad ke-9 tidak pernah ditemukan orang yang bernama Ubaidillah bin Isa Al-Muhajir. Jadi menurut Kiai Imaduddin, sosok Ubaidillah ini adalah sosok fiktif yang sengaja dicangkokkan kepada nasab Isa Al-Muhajir yang menyambung kepada Rasulullah melalui Siti Fatimah. Nah, semalam Kiai Imaduddin Al-Bantani dalam podcastnya dengan Pada Suka mengatakan bahwa dia merasa sudah cukup untuk berbicara secara terbuka, menyampaikan latar belakang, dalil bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Rasul. Dia akan lebih banyak konsentrasi dengan keilmuannya di pesantren dan kegiatannya. Untuk nasab, pembicaraan nasab Ba'alawi itu sekarang sudah bisa diteruskan oleh kiai-kiai, ulama-ulama yang berada di daerahnya masing-masing. Di samping itu, alasan kedua adalah Kiai Imaduddin melihat selama 3 tahun perjalanan isu nasab berkembang begitu luar biasa, dia melihat ada satu perubahan sikap yang dilakukan oleh Ba'alawi. Tentu belum semua, kata Kiai Imad, tapi sebagian banyak sudah mulai ada perubahan sikap, di mana penghormatan kepada kiai-kiai pribumi sudah semakin muncul. Kesadaran mereka untuk tidak mengagung-agungkan nasab sudah mulai hadir. Introspeksi mulai mereka hadirkan dalam
pribadi mereka lah. Inilah alasan-alasan yang diambil oleh Kiai Imad untuk tidak terlalu bicara menggebu-gebu lagi terkait pernasaban. Tentu ini adalah sesuatu yang baik, di samping juga kehidupan harus berjalan dengan fase-fase yang lain. Periode nasab sudah cukup, tinggal bagaimana kita mengakselerasi ke masyarakat bahwa Habib itu memang bukan Dzurriyyah Rasul. Habib-habib yang baik, yang akhlak, yang soleh, alim, tetap beliau adalah guru-guru kita. Tapi habib-habib sebagian yang dawir, yang macam-macam itu, yang di masyarakat cenderung arogan, ya mudah-mudahan mereka bisa mengerti dan sadar. Karena tujuan Kiai Imaduddin membuat tesis tentang nasab Ba'lawi itu tidak untuk membuat kita saling membenci, tapi sebaliknya justru semakin memperkuat ukhuwah dengan cara menyadarkan mereka tidak boleh membangga-banggakan nasab, apalagi sambil mengeksploitasi warga pribumi. Dalam bahasa saya, mengkadali orang pribumi untuk patron, patuh, feodal terhadap mereka, tapi di satu sisi hanya modus untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi Kiai Imad kembali kepada baraknya, kepada makomnya. Yang lain meneruskan ide-ide transformasi tentang nasab, memperkuat akhlak, kebangsaan harus tetap kita lakukan.